Boleh langsung dimulai kah, Tarah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas Farmasi Reguler A 2019 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami dalam mata kuliah Analisis Farmasi Sediaan Padat dan Kosmetik dengan judul jurnal Screening and Determination of Opiate in Human Urine Sample by Immunoassay and TLC Spectrophotodensimetry. Next. Nah, ini merupakan nama-nama dari kelas reguler A 2019. Next. Nah, selanjutnya adalah pendahuluan. Namun sebelum itu, ini merupakan jurnal-jurnal acuan yang kami gunakan. Next. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Opiat merupakan segolongan zat alamiah, semi-sintetik maupun sintetik yang memiliki khasiat analgesik, hipnotik, dan menimbulkan rasa gembira dalam waktu yang lama. Pemakaian opiat yang dilakukan secara berulang akan menimbulkan kekebalan tubuh dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Oleh sebab itu, penting dilakukan analisis toksikologi terhadap golongan opiat. Dalam melakukan analisis toksikologi, dilakukan penyiapan sampel, uji screening, uji konfirmasi, uji identifikasi, dan interpretasi data. Uji screening merupakan pemeriksaan awal pada obat golongan yang besar atau metabolitnya hasil presumptif positif atau negatif. Metode yang sering digunakan adalah immunoassay. Pemeriksaan screening dapat dilakukan di luar laboratorium dengan metode on-site test strip test maupun di dalam laboratorium dengan metode enzim liquid immunosorbent assay. Sedangkan uji determinasi merupakan suatu ukuran yang dilakukan ketika melakukan proses regresi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui baik atau tidak model regresi yang terestimasi. Apabila nilai koefisien determinasi sama dengan 1, artinya semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Nilai determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkap variasi variabel terikat. Nilai R berada pada rentang angka 0 dan 1. Jika nilai R berada pada 0, artinya variabel terikat terbatas, sedangkan nilai yang mendekati 1, artinya variabel terikat semakin kuat. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Penyalahgunaan obat golongan narkotika sudah sangat sering terjadi. Salah satunya adalah obat golongan opiat. Opiat adalah obat yang secara alami ditemukan pada opium poppy, Papaver somniferum, atau disintesis dari opiat alami. Opiat bekerja pada sistem saraf pusat yang menghasilkan efek analgesik, euforia, sedasi, depresi pernapasan, dan pengobatan batuk. Maraknya penggunaan obat secara irasional mendorong ahli forensik untuk ikut serta dalam menanganinya. Ahli forensik bekerja dengan menganalisis obat terlarang di dalam darah ataupun urin pada kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang lainnya. Urin yang positif mengandung golongan opiat dikonfirmasi dengan identifikasi menggunakan metode KLT spektrofotometri. Next. Penelitian ini menggunakan uji screening dengan metode immunoassay, menggunakan strip test yang spesifik terhadap senyawa golongan opiat. Sampel urin yang positif mengandung golongan opiat dikonfirmasi dan diidentifikasi dengan metode KLT spektrofotodensitometri. Metode ini dipilih karena sederhana, relatif ekonomis, dan analisis kualitatifnya akurat dengan preparasi sampel yang tepat. Uji konfirmasi dengan KLT spektrofotodensitometri dilakukan berdasarkan parameter HRF dan korelasi
spektrum analit dengan spektrum pustaka. Penelitian ini menggunakan nilai HRF terkoreksi atau HRFC. Nilai HRF terkoreksi yang diperoleh dari penotolan senyawa standar bersama analit dalam satu plat, kemudian dievaluasi dengan dua sistem fase gerak yang telah ditetapkan. Kombinasi antara HRFC dengan spektrum UV-Vis dapat dimanfaatkan untuk screening dan determinasi pada analisis toksikologi. Next. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melaksanakan uji screening dan determinasi senyawa golongan opiat dalam sampel urin dengan metode immunoassay menggunakan strip test yang spesifik terhadap senyawa golongan opiat, kemudian dikonfirmasi dan diidentifikasi dengan menggunakan metode KLT spektrofotodensitometri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian narkoba. Secara etimologis, narkoba atau narkotika itu berasal dari bahasa Inggris. Narkos atau narkosis yang berarti menidurkan atau pembiusan. Narkotika juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu narka atau narkam, yang berarti terbius, sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narkotik, yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor atau bengong, bahan-bahan pembius, dan obat bius. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah virusal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut. Juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar, serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. Yang dimaksud narkotika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, okgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfina dan kokaina. Sehingga dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah golongan dari narkoba. Boleh next. Nah, narkotika. Nah, terdapat beberapa golongan narkotika. Yang pertama ada hasis. Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Cara penggunaannya adalah dengan menyuling daun atau ganja untuk diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar. Kemudian ada kokain. Kokain mentah dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti biji kopi. Biji kopi yang diolah dan dicampur dengan zat aktif tertentu untuk menjadi kokain yang memiliki daya adiktif yang sangat kuat. Kemudian ada ganja. Nah, ganja ini berasal dari tanaman Cannabis sativa dan Cannabis indica. Pada tanaman ganja tergandung 3 utama, yaitu tetrahydro dan cannabidiol. Cara penggunaannya adalah dengan cara dipadatkan atau mencampurkannya dengan rokok.
Efek yang dirasakan tergolong cepat. Nah, si pemakai akan merasakan seperti cenderung lebih sanati, rasa gembira, berlebihan, sering berfantasi, aktif berkomunikasi, selera makan tinggi, sensitif, kering pada mulut dan tenggorokan. Selanjutnya ada opium. Nah, opium ini adalah bunga dengan bentuk dan warna di mana getahnya itu dapat menghasilkan candu atau opiat. Opium pada masa lalu digunakan oleh masyarakat Mesir dan Cina untuk mengobati penyakit yang memberikan kekuatan dan atau menghilangkan rasa sakit yang tertera pada yang terluka. Next. Nah, selanjutnya ada narkotika semi-sintetik. Yang pertama ada kokain. Nah, kokain ini adalah alkaloida yang tergantung dalam opium yang banyak dipergunakan untuk keperluan medis dengan khasiat analgesik yang lemah. Nah, kodein ini dipakai untuk obat penghilang batuk, pereda batuk. Selanjutnya ada black heroin atau putau. Nah, dihasilkan dari cairan getah opium poi yang diolah menjadi morfin. Kemudian dengan proses tertentu yang akan menghasilkan putau, di mana putau ini mempunyai 10 kali melebihi morfin kekuatannya. Selanjutnya ada morfin. Nah, morfin ini adalah getah opium yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu yang memiliki daya kristal. Berwarna putih dan berubah menjadi kecoklatan serta tidak berbau. Biasa dipakai di dunia kedokteran sebagai penghilang rasa sakit atau pembiusan pada operasi atau pada pembedahan. Next. Nah, selanjutnya ada opioid sintetik. Nah, mempunyai efek kekuatan 400 kali lebih kuat. Diproses menjadi morfin yang diolah lebih lanjut secara kimiawi dan memiliki daya adiktif yang sangat tinggi. Banyak disalahgunakan dan biasa diberikan secara dihirup atau disuntikan. Nah, selanjutnya ada petidin. Nah, obat yang digunakan untuk mengobati rasa sakit tingkat menengah hingga kuat. Petidin ini obat yang aman digunakan karena memiliki risiko ketergantungan yang rendah. Selanjutnya ada metadon. Metadon adalah opioida sintetis yang digunakan secara medis sebagai analgesik, antitusitif, sebagai penekan keinginan secara kimia menyerupai morfin atau heroin. Selanjutnya ada naltrexone. Nah, naltrexone ini adalah antagonis reseptopioida yang digunakan secara primer dalam terapi ketergantungan alkohol dan opioida. Naltrexone seringkali digunakan untuk rapid detoxification yang terdapat terhadap ketergantungan dari opioida. Nah, selanjutnya ada buprenorfin, merupakan opioida semi-sintetis yang digunakan untuk pengobatan ketergantungan opioida. Next. Nah, jenis-jenis narkoba yang dapat kita lihat itu ada narkotika, kemudian ada psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Next. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Dulu saya akan melanjutkan presentasinya. Masih di golongan narkoba, yaitu ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Boleh di next. Nah, menurut golongan narkotika, menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada golongan narkotika 1. Nah, golongan 1 itu yaitu narkotikanya hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu ada heroin, kokain, daun koka, opium, ganja, gicling, katinon, MDA atau ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya. Kemudian ada golongan yang kedua yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu morfin, petidin, fentanyl, metadon, dan lain-lain. Kemudian ada golongan yang ketiga yaitu narkotika yang memiliki daya adiktif ringan tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan ini banyak digunakan dalam terapi untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu kodein, buprenorfin, etimorfina, kodeina, nikodina, kolkodina, propiram, dan ada 13
macam termasuk beberapa campuran lainnya. Kemudian ada pula golongan psikotropika. Golongan psikotropika ini terbagi menjadi 4. Golongan yang satu atau golongan yang pertama yaitu psikotropika yang digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi dan memiliki sindrom ketergantungan kuat. Contohnya itu ekstasi. Kemudian ada golongan 2 psikotropika yaitu psikotropika yang dipergunakan untuk pengobatan dan digunakan sebagai terapi serta tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan, contohnya amfetamin. Kemudian ada golongan yang ketiga, yaitu psikotropika yang digunakan sebagai pengobatan dan banyak dipergunakan untuk terapi serta digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan yang ringan. Contohnya itu diazepam dan nitrazepam. Kemudian ada golongan 4 dari psikotropika yaitu psikotropika yang digunakan sebagai obat dan banyak digunakan sebagai terapi untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan yang sedang. Contohnya fenobarbital. Kemudian kita bisa lihat di sini ada zat adiktif lainnya, yaitu contohnya adalah alkohol, di mana alkohol ini mengandung etanol, etil alkohol, yang dimana zat ini berfungsi untuk menekan susunan saraf pusat dan jika digunakan secara bersamaan dengan psikotropika dan narkotika, maka akan memperkuat pengaruh di dalam tubuh. Golongan minuman beralkohol sendiri ada golongan A yang pertama yaitu kadar etanolnya 1-5%, kemudian ada golongan B, kadar etanolnya 5-20%, serta golongan C, kadar etanolnya 20-45%. Nah, zat adiktif lainnya yaitu ada yang digunakan secara inhalasi, di mana gas hirup dan solvent atau zat terlarut mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat di berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagainya. Kemudian ada juga tembakau, yaitu tembakau merupakan zat adiktif yang mengandung nikotin dan banyak digunakan di masyarakat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu selanjutnya adalah golongan opiat. Apa itu opioid atau opiat? Opiat merupakan segolongan zat alamiah semi-sintetik maupun sintetik yang memiliki khasiat analgesik, hipnotik, dan menimbulkan rasa gembira dalam waktu yang lama. Opioid atau opiat adalah salah satu jenis narkotika yang bersifat depresan, yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh yang membuat pemakainya merasa tenang, pendiam, dan bahkan membuat tidur dan tidak sadarkan diri. Di dalam bidang kedokteran, opioid bermanfaat sebagai analgesik. Next. Berdasarkan struktur kimianya, opioid dibedakan menjadi 3 kelompok, yakni alami, semi-sintetik, dan sintetis. Yang pertama adalah golongan alami atau natural, yaitu salah satu jenis opioid alami adalah candu atau opium. Dari candu ini dihasilkan morfin dan kodein. Opium atau candu adalah getah Vetiver somniferum L yang telah dikeringkan. Alkaloid asal opium secara kimia dibagi dalam 2 golongan, yaitu golongan penantren yang terdiri dari morfin, kokain, dan kodein, serta golongan benzyl sokulnolin yang terdiri dari noskapin dan peperafin. Kodein yang digunakan sebagai bagian dari terapi untuk klien yang sedang dalam masa withdrawal, gejala putus obat, yang sedang menjalani perawatan intoksifikasi. Yang kedua adalah golongan semi-sintetik. Opioid golongan semi-sintetis adalah opioid yang disintesis dari opioid alami atau opium. Yang termasuk opioid semi-sintetis adalah heroin, yaitu diasetilmorfin, hidromorfin, etorfin, dan diprenorfin. Heroin adalah sintesa dari morfin. Heroin kira-kira 2 kali lebih kuat dari morfin, dan opioid yang paling sering digunakan pada orang
dengan gangguan yang berhubungan dengan opioid. Heroin yang secara farmakologis mirip dengan morfin, menyebabkan analgesia, mengantuk. Heroin lebih dikenal dengan nama putau. Heroin merupakan opioid yang paling sering disalahgunakan pada orang dengan penyalahgunaan opioid dan lebih kuat serta lebih larut dalam lemak dibandingkan dengan morfin. Rata-rata dosis penyalahgunaan heroin 3 mg yang setara dengan kekuatan 10 mg morfin. Heroin juga termasuk jenis narkotika yang paling berat, menimbulkan ketergantungan baik fisik maupun mental, serta menimbulkan reaksi putus zat yang lebih berat dibandingkan zat lainnya. Heroin dapat digunakan dengan cara dihisap atau disuntik. Pola penggunaan dengan cara disuntik pada pengguna opioid jenis heroin berdampak pada risiko yang disebabkan karena tindakan penyuntikan. Bahan pelarut bahkan juga perilaku saling tukar-menukar jarum suntik antar sesama pengguna. Yang ketiga ada golongan sintetik. Opioid sintesis adalah golongan opioid yang kerjanya menyerupai opiat tetapi tidak didapatkan dari opium alias sintesis buatan. Narkotika sintesis pertama yang dihasilkan mula-mula adalah meperidin yang secara kimia tidak sama dengan morfin, tetapi menyerupai dalam kekuatan analgesik. Meperidin mungkin merupakan yang digunakan secara luas untuk meringankan rasa sakit yang sedang dan sangat parah, yang diberikan melalui mulut atau injeksi. Toleransi dan ketagihan tumbuh dengan penggunaan kronis dan dosis besar dapat mengakibatkan kejang. Metadon secara kimiawi termasuk keluarga opioid seperti heroin dan morfin, tetapi sejatinya metadon bukan opioid karena metadon dihasilkan secara sintesis buatan, bukan alami yang berasal dari opium. Ia bekerja menekan fungsi susunan saraf pusat, mempunyai efek analgesik yang kuat. Metadon yang diberikan secara intravena mempunyai potensi sama dengan morfin. Pencapaian kadar puncak dalam cairan tubuh adalah 2-4 jam setelah masuk dalam tubuh. Waktu paruh dosis berulang adalah 22 jam, tetapi sangat bervariasi dari orang ke orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada dampak penggunaan opioid. Yang pertama, ada gangguan gastrointestinal. Frekuensi gangguan gastrointestinal meningkat pada penggunaan opioid lebih dari 12 minggu. Gangguan gastrointestinal mempunyai hubungan yang lebih erat dengan opioid kuat seperti morfin dan oksikodon dibandingkan dengan kodein. Efek samping gangguan gastrointestinal seperti mual dan konstipasi dapat timbul karena kontrol nyeri yang tidak baik akibat dosis opioid tidak optimal atau penghentian terlalu cepat. Disfungsi saluran pencernaan timbul karena aktivasi reseptor opioid selama pemberian terapi. Yang kedua ada gangguan hormonal. Gangguan hormonal yang timbul akibat penggunaan opioid disebut sebagai endokrinopati opioid. Gangguan hormonal dapat timbul pada pemberian opioid secara oral, intravena, intratekal, bahkan transdermal. Sebuah tinjauan pustaka melaporkan penggunaan opioid jangka panjang berhubungan dengan hipogonadisme sehingga diperlukan evaluasi berkala terhadap gejala-gejala hipogonadisme tersebut. Gejala sering dikeluhkan adalah penurunan libido, disfungsi ereksi, depresi, dan letargi. Kemudian ada gangguan kardiovaskular. Risiko gangguan kardiovaskular berupa penurunan fungsi jantung dapat meningkat apabila penggunaan opioid dikombinasi dengan obat-obatan lain seperti benzodiazepin. Gangguan kardiovaskular yang dapat timbul berupa bradikardia, vasodilatasi, hipotensi, edema, dan sinkop. Opioid jenis tertentu seperti buprenorfin dan metadon dapat menimbulkan pemanjangan gelombang QTc sehingga perlu dilakukan elektrokardiografi berkala pada pasien-pasien yang menerima opioid jenis tersebut.
Gangguan selanjutnya yaitu gangguan kognitif. Penggunaan opioid jangka panjang diduga dapat menimbulkan efek samping gangguan kognitif. Sebuah studi potong lintang melaporkan pasien yang mendapat opioid jangka panjang mengalami penurunan kapasitas memori spesial, penurunan fleksibilitas untuk menangkap perubahan konsep, dan gangguan performa dalam penilaian memori kerja dibandingkan kelompok yang mendapat terapi non-opioid dan kelompok kontrol atau pasien sehat. Sebuah studi potong lintang lainnya menemukan bahwa pasien yang menggunakan opioid jangka panjang memiliki kemampuan atensi atau dinilai menggunakan koas word test dan kepercayaan diri yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan pasien tanpa terapi opioid. Selanjutnya ada toleransi dan dependensi. Sebuah penelitian mengemukakan bahwa toleransi dan dependensi hampir tidak bisa dihindari pada penggunaan opioid jangka panjang. Potensi toleransi ini yang menjadi alasan untuk menggunakan opioid hanya untuk kasus-kasus tertentu saja yang memang benar membutuhkan opioid. Hal yang tidak kalah penting dalam pemberian opioid adalah mempertahankan dosis yang sama untuk jangka waktu yang lama. Dependensi adalah efek samping lain yang perlu dikhawatirkan dari pemberian opioid jangka panjang. Pasien yang mengalami dependensi opioid akan mengalami gejala withdrawal seperti dilatasi pupil, mual dan muntah, nyeri perut, dan takikardia, rasa merinding, agitasi, dan bahkan rasa nyeri yang bertambah berat ketika dosis opioid diturunkan atau pemberian dihentikan. Kemudian ada adiksi. Prevalensi adiksi pada klinik manajemen nyeri sekitar 2-14%. Opioid berpotensi menimbulkan adiksi, walaupun digunakan sebagai manajemen nyeri berat atau terapi yang diresepkan oleh dokter, prevalensi mencapai 12%. Risiko adiksi meningkat seiring dengan besar dosis opioid yang digunakan. Penelitian oleh Huffman melaporkan bahwa peningkatan dosis opioid sebanyak 50 mg dosis ekuivalen morfin meningkat risiko adiksi 2 kali lipat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, selanjutnya yang ketujuh yaitu efek samping dan kematian. Opioid berpotensi menimbulkan efek samping berat atau serious adverse event dan kematian. Efek samping berat adalah efek samping yang mengancam nyawa pasien seperti gagal nafas, menyebabkan pasien harus dirawat inap, memerlukan penanganan untuk mencegah gangguan permanen, penyalahgunaan obat atau dependensi, cacat permanen, bahkan kematian. Selanjutnya yaitu pengertian KLT dan psikometri. Kadar suatu obat dalam sediaan farmasi menunjukkan bahwa banyaknya obat yang terabsorpsi dalam tubuh sehingga menimbulkan efek terapi. Metode yang banyak digunakan untuk penetapan kadar bahan aktif adalah KLT dan psikometri. KLT dan psikometri adalah salah satu metode yang banyak digunakan untuk penetapan kadar bahan aktif. Kromatografi akustitis atau KLT dan psikometri merupakan metode pemisahan yang lebih simpel dan mampu menghasilkan pemisahan yang akurat untuk senyawa-senyawa yang tidak volatil dan konsentrasi sangat kecil dalam satuan mikro atau semi-mikro. Penetapan kadar dengan menggunakan kombinasi KLT dan psikometer cukup ekonomis karena menggunakan fase gerak yang sedikit, waktu yang relatif singkat, dan dapat melakukan penetapan kadar beberapa sampel secara simultan. Dengan metode KLT dan psikometri memberikan ketelitian, linearitas, serta ketepatan untuk memenuhi persyaratan dan nilai LOD atau limit of detection dan LOQ limit of quantitation dapat diketahui. Validasi dilakukan pada suatu metode analisa untuk memberikan data yang valid dengan parameter LOD, LOQ, linearitas, ketelitian, dan ketepatan.
Dilakukan evaluasi pada parameter tersebut untuk mendapatkan data yang dapat masuk ke dalam kemampuan alat dan digunakan untuk mendeteksi, sehingga diperoleh hasil yang mendekati sebenarnya dan akan memberikan data yang sama jika dilakukan pengulangan. Hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan cukup valid jika semua faktor telah terpenuhi. Selanjutnya, prinsip KLP densitometri, yaitu adalah teknik kuantitasi yang didasarkan atas pengukuran intensitas sinar yang diserap atau absorb, intensitas sinar yang dipantulkan atau reflektansi, atau intensitas sinar yang difluoresensikan atau fluoresensi. Biasanya pada KLP ini dipilih sinar pada panjang gelombang yang diserap atau dipantulkan paling banyak oleh noda yang diteliti. Banyaknya sinar yang direfleksikan akan ditangkap paling banyak oleh suatu alat yang disebut reflection photo multiplier, yang akan diteruskan ke alat pencatat atau recorder untuk diubah menjadi suatu puncak kromatogram. Keunggulan dari metode ini adalah dititik beratkan untuk analit dengan kadar sangat kecil yang perlu dilakukan pemisahan terlebih dahulu dengan KLP. Metode ini banyak digunakan dalam analisis kualitatif maupun kuantitatif di bidang farmasi, terutama di bidang analisis obat bahan alam. Selanjutnya, yaitu ada gambar dan keterangan alat KLP densitometri, yaitu terdapat sumber radiasi setelah masuk monokromator, kemudian ada grating monokromator, cermin, setelah pengatur, disperse lenses, cermin, kemudian ada pengganda Foxon standar, pemecah sinar, lempeng KLP, dan juga foto dioda atau transmisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada komponen densitometri. Yang pertama ada detektor. Detektor pada alat TLC scanner 3 kamak menggunakan photomultipliers atau PMT, di mana komponen di dalam PMT sendiri adalah photomultiplier tube, kemudian ada photokatode, dan ada struktur diode serta anoda. Prinsip kerja dari PMT adalah permukaan logam katoda disinari dengan seberkas cahaya dan sejumlah elektron terpancar dari permukaannya, yang biasa disebut dengan efek fotoelektrik dengan kondisi hampa udara. Elektron yang terpancar dan terlepas karena adanya sekumpulan energi yang timbul dan dikuatkan oleh susunan komponen diode secara berurutan dan keluar mengenai anoda. Elektron tersebut terikat dalam logam dengan energi W, yang dikenal sebagai fungsi kerja. Logam yang berbeda memiliki fungsi kerja yang berbeda pula. Logam katoda yang digunakan sebagai permukaan fotosensitif di bawah panjang gelombang pancung. Sembarang sumber cahaya, selemah apapun, akan menyebabkan terjadinya pemancaran fotoelektron. Cahaya yang masuk difokuskan dengan melewati focusing elektroda dan elektron mengenai diode pertama, kemudian dipantul dan dipancarkan ke diode kedua sampai ke diode yang terakhir, sehingga terjadi muatan elektron yang lebih besar dan timbul tegangan. Next. Kedua, ada monokromator. Monokromator adalah alat yang paling umum dipakai untuk menghasilkan berkas radiasi dengan satu panjang gelombang. Monokromator untuk radiasi ultraviolet, sinar tampak, dan inframerah adalah serupa, yaitu mempunyai celah atau slit, lensa, cermin, dan prisma atau grating. Terdapat dua macam monokromator, yaitu monokromator prisma Bunsen dan monokromator grating Cerne-Tourné. Fungsi prisma adalah untuk memisahkan sinar polikromatis dari sumber cahaya menjadi sinar monokromatis. Bila seberkas cahaya dilewatkan melalui sebuah prisma, maka cahaya tersebut akan diuraikan menjadi beberapa warna. Terdapat beberapa warna merah, jingga, hijau, biru, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada absorbansi. Absorbansi adalah rasio logaritmik dari radiasi yang dipaparkan ke suatu bahan terhadap radiasi yang ditransmisikan menembus bahan.
Penyerapan hanya terjadi jika energi foton yang datang cocok dengan energi yang diperlukan untuk memindahkan satu elektron terluarnya dari tingkat dasar ke tingkat tereksitasi, atau dari pita valensi ke pita konduksi di dalam suatu zat padat. Dengan spektroskopi dari cahaya, transmisi bisa diketahui tingkat atau pita energi dari suatu atom, molekul, maupun zat padat. Berkas radiasi elektromagnet, bila dilewatkan pada sampel kimia, maka sebagian akan terabsorpsi. Energi elektromagnet yang ditransfer ke molekul sampel akan menaikkan tingkat energi atau tingkat tereksitasi. Molekul akan dieksitasi sesuai dengan panjang gelombang yang diserapnya. Next. Selanjutnya ada teknik immunoassay, uji enzim link immunosorbent assay atau ELISA, atau juga dikenal sebagai enzim immunoassay, adalah uji biokimia yang menggunakan antibodi dan perubahan warna yang dimediasi oleh enzim untuk mendeteksi keberadaan antigen seperti protein, peptida, hormon, dan lain-lain, atau antibodi dalam sampel tertentu. Enzim immunoassay atau enzim link immunosorbent assay telah banyak digunakan sebagai alat diagnostik dalam pengobatan dan sebagai ukuran kendali mutu di berbagai industri. Juga digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian biomedis untuk mendeteksi dan menghitung antigen atau antibodi tertentu dalam suatu sampel. ELISA menggunakan antigen dan antibodi berlabel enzim untuk mendeteksi molekul biologis. Enzim yang paling umum digunakan adalah alkali fosfatase dan glukosa oksidase. Secara sederhana, ELISA digunakan untuk menentukan jumlah antigen yang tidak diketahui pada sampel, dengan cara mengikatkan antigen dengan spesifik antibodi yang ditempelkan di permukaan dinding ELISA plate. Antibodi yang sudah terhubung dengan enzim yang akan berubah warna, sehingga dapat diketahui beberapa antigen yang ada pada sampel. Teknik ELISA sendiri dapat digunakan untuk tujuan analisis secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya adalah metodologi. Next. Nah, ini merupakan jurnal rujukan yang digunakan dalam menyusun metodologi. Oke, yang pertama adalah alat dan bahan. Yang pertama adalah alat. Yang digunakan adalah yang pertama itu chamber, yang kedua itu densitometer, jamak TLC scanner 4, yang ketiga adalah strip pH, yang keempat adalah strip test, dan yang terakhir yaitu timbangan analitik. Selanjutnya adalah bahan yang digunakan. Yang pertama adalah Aquades, yang kedua itu baku standar morfin, yang ketiga itu baku standar reference sistem TE itu tefilin, phenobarbital, klordiazepam, diazepam, dan sistem TAE, trimetoprim, papaverin, dan phenobarbital. Yang keempat ada buffer borat pH 10, yang kelima ada etil asetat, banding metanol banding amonia itu 85 banding 10 banding 5 volume per volume. Yang keenam itu ada HCl, yang ketujuh kloroform banding isopropanol itu 4 banding 1 volume per volume. Yang kedelapan ada metanol 10%. Yang kesembilan itu metanol. Yang ke-10 itu plat KLT silika gel GF254, dan yang terakhir itu adalah sampel urin. Next. Oke, metodologi yang pertama yaitu uji organoleptis, yang dimana pada uji ini sampel itu diamati dari warna, bau, serta pH-nya, dan kemudian dicatat dari warna, bau, dan pH yang terdapat pada sampel. Oke, next. Yang kedua itu ada uji screening dengan teknik immunoassay atau strip test. Yang pertama itu dicelupkan strip test ke dalam sampel urin pada botol vial dengan arah parah menunjuk tegak lurus pada sampel. Nah, yang kedua itu ditunggu proses deteksi selama kurang lebih 4-6 menit. Yang ketiga itu diletakkan strip pada permukaan datar yang bersih dan tidak menyerap. Yang terakhir itu dibaca hasil yang telah didapatkan antara 10-30 menit setelah pencelupan dalam sampel. Oke, next. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Kali ini kita akan masuk ke dalam metodologi dari ekstraksi cair-cair.
Pertama, ditambahkan 0,05 ml HCl ke dalam 1 ml sampel urin. Lalu dipanaskan sampel pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit untuk mempercepat hidrolisis. Didinginkan pada suhu ruangan dan pH sampel dan dipertahankan pH sampel pada pH 10 dengan penambahan amonia atau dengan penambahan dapar asam borat pH 10 sebanyak 1 ml. Dilanjutkan dengan ditambahkan sampel dengan 0,75 ml terdiri dari kloroform dan isopropanol dengan perbandingan 4:1. Lalu dilanjutkan dengan divortex dengan kecepatan 2500 rpm sampel selama kurang lebih 5 menit. Lalu disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit dan ditampung fase organik di vial. Lalu lanjut ke uji konfirmasi. Pertama, disiapkan fase gerak sistem TE, terdiri dari etil asetat, metanol, dan amonia pekat dengan perbandingan 85:10:5, volume per volume. Dan TAE, yang terdiri dari metanol, volume per volume, masing-masing 10 ml. Lalu, dicuci plat KLT yang berukuran 10 cm x 6 cm dengan metanol. Diaktifasi pada suhu 110 derajat Celcius selama 10 menit. Lalu ditotolkan sampel hasil ekstraksi cair-cair dan senyawa standar reference 1 mg per mililiter dalam metanol pada kedua plat KLT sebanyak 6 mikroliter. Dielusi pada chamber TE dan TAE yang telah dijenuhkan. Dilanjutkan dengan diangin-anginkan plat KLT, lalu dideteksi dengan TLC visualizer pada sinar UV 210 nanometer. Lalu dilakukan pencocokan spektrum sampel pada library. Kemudian dihitung harga HRF dan HRFC dari masing-masing. Dilanjutkan dengan uji determinasi. Disiapkan fase gerak sistem TE yang tadi terdiri dari etil asetat, metanol, dan amonia pekat dengan perbandingan 85:10:5 volume per volume sebanyak 10 ml. Dicuci plat KLT yang berukuran 10 cm x 10 cm dengan metanol. Kemudian diaktifasi pada suhu 110 derajat Celcius selama 10 menit. Dilanjutkan, dibuat larutan seri standar morfin 100 mikrogram per mikroliter, 300 mikrogram per mikroliter, 500 mikrogram per mikroliter, 700 mikrogram per mikroliter, 900 mikrogram per mikroliter, dan 1100 mikrogram per mikroliter. Ditotolkan sampel hasil ekstraksi cair-cair dan larutan seri pada plat KLT sebanyak 20 mikroliter dan 2 mikroliter. Lalu, dielusi pada chamber sistem TE yang telah dijenuhkan. Lalu diangin-anginkan plat KLT, lalu dideteksi dengan TLC visualizer pada sinar UV 210 nanometer. Kemudian dihitung perhitungan kadar senyawa dalam sampel urin. Baik, sekian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan. Next. Nah, pada slide terlihat tabel di mana pada konsentrasi 100 diperoleh nilai AUC yaitu 3.218,9, untuk konsentrasi 300 yaitu 6.643,7, untuk konsentrasi 700 diperoleh nilai AUC yaitu 10.927,6, konsentrasi 900 yaitu 11.697,8, dan untuk konsentrasi 1.100 diperoleh nilai AUC yaitu 14.172,2, sehingga diperoleh persamaan regresi linearnya di mana diperoleh nilai A yaitu
2.886,53, nilai B yaitu 10,39, dan nilai R-nya yaitu 0,9762. Sehingga diperoleh persamaan regresi linearnya yaitu Y sama dengan 10,39X ditambah 2.886,53. Nah, untuk kurva baku dari morfin itu sendiri terlihat pada slide. Next. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri mengenai perhitungan kadar dari morfin. Nah, jadi di sini sudah ada yang pertama yaitu perhitungan sampel 1 dengan AUC-nya itu 5.542,7 dan dengan persamaan Y sama dengan 10,39X ditambah 2.886,53. Nah, dari nilai luas areanya tadi disubstitusikan dalam persamaan menjadi 5.542,7 sama dengan 10,39X ditambah 2.886,53, mendapatkan X-nya itu sebesar 555,6 nanogram per mikroliter. Kemudian untuk sampel kedua dengan nilai AUC atau luas areanya itu sebesar 4.712,3 dengan persamaan Y sama dengan 10,39X ditambah 2.886,53, disubstitusikan nilai AUC-nya ini ke dalam persamaan menjadi 4.712,3 sama dengan 10,39X ditambah 2.886,53, didapatkan X-nya itu sebesar 175,7 nanogram per mikroliter. Kemudian untuk sampel ketiga dengan nilai luas areanya itu sebesar 4.441,8, disubstitusikan ke dalam persamaan regresi linearnya menjadi 4.441,8 sama dengan 10,39X ditambah 2.886,53, didapatkan X-nya sebesar 149,6 nanogram per mikroliter. Nah, sehingga kadar rata-ratanya dari ketiga sampel yaitu 255,6 ditambah 175,7 ditambah 149,6 dibagi 3 sama dengan didapatkan sebesar 193,6 nanogram per mikroliter. Sehingga perhitungan kadarnya menggunakan rumus V1 dikali C1 sama dengan V2 kali C2, yaitu 1 dikali 193,6 sama dengan 10 dikali C2, didapatkan C2-nya sebesar 19,36 nanogram per mikroliter atau 19,36 mikrogram per mililiter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian hasil pembahasan. Next. Yang pertama yaitu uji organoleptis. Uji organoleptik atau uji indera merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Indera yang digunakan dalam menilai sifat indrawi adalah indera penglihatan, peraba, pembau, dan pengecap. Kemampuan alat indera memberikan kesan dan tanggapan dapat dianalisis atau dibedakan berdasarkan jenis kesan. Luas daerah kesan adalah gambaran dari sebaran atau cakupan alat indera yang menerima rangsangan. Kemampuan memberikan kesan dapat dibedakan berdasarkan kemampuan alat indera memberikan reaksi atas rangsangan yang diterima. Prosedur yang dilakukan dari penelitian pada uji organoleptis adalah mengujikan warna, bau, pH, dan dari sampel urin yang diamati. Kemudian berdasarkan hasil uji organoleptis yang dilakukan pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa urin yang digunakan memiliki volume 5 ml dengan warna kuning jernih dan pH 6. Karakteristik urin dari hasil uji organoleptis yang diperoleh sesuai dengan karakteristik urin orang normal. Next. Yang kedua yaitu uji screening dengan teknik
immunoassay atau strip test. Urin yang telah diujikan, uji organoleptis, dilanjutkan dengan uji screening dengan menggunakan teknik immunoassay. Salah satu teknik ini yaitu strip test yang merupakan salah satu metode untuk uji screening yang telah digunakan secara umum dalam analisis suatu zat terlarang dalam sampel materi biologis. Teknik ini menggunakan anti-drug antibody untuk mengidentifikasi obat dan metabolitnya yang terdapat di dalam sampel. Next. Yang kedua, lanjutannya yaitu penelitian ini pengujian screening dilakukan menggunakan strip test yang spesifik terhadap senyawa golongan opiat. Pengujian strip test dilakukan dengan cara sampel urin dicelupkan ke dalam botol vial dengan arah panah menunjuk tegak lurus pada sampel. Tinggi sampel yang terendam tidak boleh lebih dari batas tinggi maksimal pada strip karena dapat berpengaruh pada hasil yang diperoleh. Proses deteksi ditunggu selama kurang lebih 4-6 menit. Strip diletakkan di permukaan datar yang bersih dan tidak menyerap. Hasil dapat dibaca antara 10-30 menit setelah pencelupan dalam sampel. Hasil pemeriksaan dapat berupa presumtif, positif atau negatif. Dinyatakan positif jika terbaca satu strip dan negatif jika tampak 2 garis yang jelas di masing-masing parameter. Sampel urin yang tidak mengandung narkoba, bila diteteskan pada zona S, urin hanya mendifusikan IgG anti-narkoba substrat dan IgG goat substrat dari zona S ke zona T dan zona C, sehingga baik di zona T maupun zona C terjadi reaksi enzim substrat berupa pita warna pink. Hal ini menunjukkan hasil negatif. Next. Selanjutnya, apabila sampel yang digunakan sampel positif, maka di zona S narkoba urin yang positif akan langsung diberikatan dan menjenuhi IgG anti-narkoba substrat, sehingga waktu didifusikan ke zona T tidak bisa mengikat narkoba enzimnya. Tidak terjadi reaksi enzim substrat dan karenanya tidak muncul reaksi warna. Sebaliknya, di zona C tetap terjadi reaksi warna, sebab narkoba urin tidak spesifik untuk dapat berikatan dengan IgG goat. Pengujian dikatakan invalid jika garis kontrol gagal muncul. Hal ini dapat disebabkan oleh volume spesimen tidak mencukupi atau teknik prosedural yang salah. Jika pengujian invalid, tinjau kembali prosedur dan ulangi dengan strip test baru. Melalui hasil yang diperoleh, menunjukkan bahwa senyawa yang terdapat pada sampel positif mengandung senyawa golongan opiat karena memberikan satu garis pada zona C pada strip test opiat. Next. Yang ketiga yaitu ekstraksi cair-cair. Sampel yang sudah positif dengan uji screening kemudian diekstraksi menggunakan metode ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair didasari oleh hukum distribusi Nernst, yaitu zat terlarut akan terbagi pada 2 pelarut yang tidak saling bercampur sehingga dalam keadaan setimbang. Selain itu, prinsip percobaan ekstraksi cair-cair juga didasari hukum like-dissolve, yaitu senyawa polar akan larut dalam senyawa polar dan senyawa nonpolar akan larut dalam pelarut nonpolar. Next. Selanjutnya, ekstraksi cair-cair dilakukan dengan mengambil 1 mili sampel urin ditambahkan 0,05 ml HCl. Sampel dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit untuk mempercepat hidrolisis. Didinginkan pada suhu ruangan dan pH sampel dipertahankan pada pH 10 dengan penambahan dapar asam borat pH 10 sebanyak 1 ml. Sampel kemudian ditambahkan dengan 0,75 ml kloroform isopropanol dengan perbandingan 4:1. Kloroform termasuk ke dalam pelarut semipolar yang memiliki nilai indeks bias 1,45 dan merupakan pelarut yang efektif untuk senyawa organik. Sedangkan isopropanol merupakan jenis pelarut polar yang memiliki massa jenis 0,789 gram per mililiter. Pelarut ini mirip dengan etanol yang memiliki kelarutan yang relatif tinggi. Sampel kemudian di-vortex dengan kecepatan 2500 rpm selama kurang lebih 5 menit
untuk mempercepat proses menghomogenkan dua cairan atau lebih dalam suatu wadah. Kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit. Sentrifugasi bertujuan untuk memisahkan partikel-partikel dari suatu fluida berdasarkan berat jenisnya dengan memberikan gaya sentripetal. Fase organik ditampung di vial. Next. Uji konfirmasi. Uji konfirmasi merupakan parameter yang didasarkan pada nilai HRF dan kolerasi spektrum analit dengan spektrum pusat. Untuk menghilangkan pengaruh variasi nilai HRF akibat berbagai faktor, antara lain tipe bejana pengembang, lapisan adsorben plat, arah pengembangan, fase gerak, kondisi penjenuhan, kelembapan udara, dan metode preparasi sampel. Digunakan nilai HRF terkoreksi atau HRFC. Next. Prosedur kerja yang dilakukan pada uji konfirmasi adalah pertama-tama disiapkan fase gerak sistem TE, etil asetat, metanol, amonia pekat dengan perbandingan 85:10:5 dan TAE yang merupakan metanol, masing-masing 10 ml. Uji konfirmasi dengan menggunakan metode KLT minimal menggunakan dua fase gerak berbeda agar dapat memperkecil senyawa yang masuk dalam uji screening. Fase gerak yang dipilih diusahakan dapat memberikan nilai HRFC yang terpaut jauh untuk senyawa dalam satu golongan senyawa. Sistem fase gerak yang digunakan dalam penelitian ini adalah TE dan TAE, karena dapat memberikan sebaran nilai HRFC cukup jauh untuk senyawa golongan opiat. Sebelum itu, plat KLT dengan ukuran 10 cm x 6 cm dicuci dengan metanol. Pencucian ini bermaksud untuk menghilangkan zat pengotor yang dapat mempengaruhi hasil pemisahan senyawa. Kemudian diaktifasi pada suhu 110 derajat Celcius selama 10 menit. Aktivasi plat bertujuan untuk menghilangkan pelarut sisa pencucian dan mengaktifkan gugus silanol dari plat. Selama proses aktivasi plat, dilakukan penjenuhan chamber menggunakan fase gerak. Penjenuhan bertujuan untuk menyamaratakan tekanan uap dari fase gerak yang digunakan, sehingga pemisahan dapat berjalan dengan baik. Next. Langkah kedua adalah ditotolkan sampel hasil ekstraksi cair-cair dan senyawa standar referensi. Di mana senyawa standar referensi ini merupakan 1 mg per mililiter dalam metanol. Pada kedua plat KLT sebanyak 6 mikroliter. Selanjutnya adalah plat KLT dielusi pada chamber TE dan TAE yang telah dijenuhkan. Plat KLT diangin-anginkan lalu dideteksi dengan TLC visualizer pada sinar UV 210 nanometer. Langkah terakhir adalah melakukan pencocokan spektrum sampel pada library dan dihitung harga HRF dan HRFC pada masing-masing sampel. Harga HRF yang diperoleh pada uji konfirmasi harus dihitung dengan menggunakan metode korelasi poligonal, menggunakan 4 senyawa standar pembanding, karena hasil analisis kualitatif dengan KLT dipengaruhi oleh banyak faktor. Sistem fase gerak TE menggunakan fase gerak etil asetat, metanol, amonia, dengan standar thiovinil, phenobarbital, klordiazepam, dan diazepam. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui nilai HRFC yang diperoleh adalah 8,5 sampai 19,5, sehingga selanjutnya didata senyawa yang masuk dalam rentang HRFC. Senyawa yang termasuk dalam rentang tersebut adalah morfin dan hidromorfon. Selanjutnya dilakukan korelasi spektrum dengan standar. Diperoleh nilai korelasi dengan morfin sebesar 0,99518, sehingga dalam sistem TE diduga senyawa dalam sampel adalah morfin. Next.
Fase gerak kedua yang digunakan adalah sistem fase gerak TAE yang terdiri atas metanol 100% dengan standar trimetoprim, papaverin, dan phenobarbital. Senyawa golongan opiat yang didata berada pada rentang hasil perhitungan HRFC yaitu 12,6 sampai 30,6. Senyawa tersebut diantaranya adalah morfin, kodein, heroin, metadon, oksimorfon, hidromorfon, oksikodon, dan hidrokot. Hasil spektrum selanjutnya dikorelasi dengan standar morfin diperoleh nilai korelasi yakni sebesar 0,99458. Hasil kedua, sistem fase gerak menunjukkan positif senyawa morfin, sehingga hasil uji terkonfirmasi senyawa golongan opiat. Next. Selanjutnya ada uji determinasi. Salah satu teknik imunisasi yaitu strip test merupakan salah satu metode untuk uji screening yang telah digunakan secara umum dalam analisis suatu zat terlarang dalam sampel materi biologis. Teknik ini menggunakan anti-drug antibody untuk mengidentifikasi obat dan metabolitnya yang terdapat di dalam sampel. Hasil uji screening dapat dijadikan sebagai petunjuk dan dasar dugaan, tetapi belum dapat dijadikan suatu barang bukti yang kuat dalam pengadilan bahwa seseorang telah mengonsumsi zat terlarang. Hal ini karena uji screening belum mampu memberikan informasi mengenai jenis senyawa spesifik yang terkandung dalam sampel, sehingga perlu dilakukan uji konfirmasi untuk mengetahui jenis senyawa spesifik yang dianalisis, dan uji determinasi untuk menentukan kadar dari senyawa yang terkonfirmasi tersebut. Metode uji determinasi yang digunakan adalah metode KLT spektrofotodensitometri dengan menggunakan sistem TE. Sistem TE dipilih karena menghasilkan pemisahan yang baik dan peak yang dihasilkan paling baik dibandingkan sistem TA, sehingga pada uji determinasi ini digunakan sistem TE yang diharapkan mampu menetapkan kadar sampel dengan akurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada prosedur uji determinasi, yaitu disiapkan fase gerak, sistem TE, etil asetat, metanol, amonia pekat dengan perbandingan 85:10:5 volume per volume 10 mili. Sistem TE dipilih karena menghasilkan pemisahan yang baik dan peak yang dihasilkan paling baik dibandingkan sistem TA, sehingga pada uji determinasi ini digunakan sistem TE yang diharapkan mampu menetapkan kadar sampel dengan akurat. Selanjutnya itu ada plat KLT dengan ukuran 10 x 10 cm yang dicuci dengan metanol, kemudian diaktifasi pada suhu 110 derajat Celcius selama 10 menit. Teknik pencucian lempeng KLT ini diperlukan untuk menghalangi pengotor lempeng, baik itu pengotor yang berasal dari bahan pengikat lempeng maupun dari atmosfer yang terabsorpsi ke dalam lempeng. Adanya pengotor dalam lempeng ini bermasalah jika pengotor tersebut terdeteksi oleh reaksi penampak noda yang digunakan maupun oleh lampu deteksi yang digunakan. Pencucian lempeng dilakukan dengan cara mengelusi lempeng dengan metanol. Setelah dielusi, lempeng harus dikeringkan untuk menghilangkan eluen yang terjebak dalam lempeng sehingga tidak ada pelarut. Setelah kering, lempeng hasil pencucian dapat digunakan untuk dianalisis. Kemudian dibuat larutan seri standar morfin 100 mikrogram per mikroliter, 300 mikrogram per mikroliter, dan 500 mikrogram per mikroliter, dan 700 mikrogram per mikroliter, 900 mikrogram per mikroliter, dan 1100 mikrogram per mikroliter. Pembuatan seri standar ini dilakukan untuk mendapatkan korelasi sampel hasil ekstraksi cair-cair dan larutan seri ditotolkan pada plat KLT sebanyak 20 mikrogram liter dan 2 mikrogram liter.
Dielusi pada chamber sistem TE yang telah dijenuhkan. Proses penjenuhan ini penting untuk menghasilkan proses pemisahan yang rentan terhadap perubahan kelembaban. Uap eluen akan memenuhi ruang dalam chamber dan terjadi proses penjenuhan chamber kurang lebih selama 15 menit. Penjenuhan ini dilakukan untuk menyeimbangkan antara fase eluen dan fase uap eluen yang ada di dalam chamber. Next. Selanjutnya itu ada plat KLT diangin-anginkan, lalu dideteksi dengan TLC visualizer pada sinar UV 210 nanometer. Dilakukan perhitungan kadar senyawa dalam sampel urin. Hasil pengukuran disajikan dalam kurva berikut. Next. Yang kelima itu ada uji determinasi. Teknik kuantifikasi yang digunakan dalam uji determinasi senyawa morfin pada urin dengan KLT spektrofotodensitometri adalah metode standar eksternal. Metode standar eksternal ini merupakan metode yang digunakan untuk menetapkan konsentrasi senyawa yang tidak diketahui konsentrasinya dalam suatu sampel dengan menggunakan plot kalibrasi kurva baku eksternal. Larutan-larutan kurva baku eksternal ini disiapkan dan dianalisis secara terpisah dari kromatogram senyawa tertentu yang ada di dalam sampel. Sampel yang mengandung senyawa tertentu yang akan ditetapkan konsentrasinya dan telah disiapkan. Selanjutnya diinjeksi dan dianalisis dengan cara yang sama. Konsentrasi senyawa tersebut ditentukan dengan metode grafik dari plot kalibrasi atau secara numerik. Next. Persamaan regresi linier pada kurva baku tersebut adalah Y 2886,532 ditambah 10.396X dengan nilai koefisien relasi atau R 0,9762. Nilai koefisien relasi yang mendekati 1 ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara konsentrasi dan absorbansi dari larutan baku pembanding. Hal ini sesuai dengan hukum Lambert-Beer, yaitu semakin besar konsentrasi, maka semakin besar pula absorbansinya. Nilai R yang mendekati 1 juga menunjukkan taraf kepercayaan sangat kuat dan grafik yang berbentuk linear. Next. Konsentrasi morfin dalam sampel dihitung dengan memasukkan data absorbansinya ke dalam nilai Y dari persamaan regresi linear. Kemudian dilakukan perhitungan kadar rata-rata. Analisis kuantitatif perhitungan kadar morfin dalam sampel urin adalah 19,36 mikrogram per mililiter. Kadar hasil uji tersebut masih di bawah dosis letal morfin pada urin, yaitu 50-200 mikrogram per mililiter. Dosis letal 50% merupakan nilai kumulatif dari hasil uji toksisitas akut yang dilakukan dengan metode resmi yang ditetapkan oleh Pusat Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI. Belum ditemukan literatur yang secara tepat membahas efek samping dari kadar hasil sampel uji, yaitu 19,36 mikrogram per mililiter pada tubuh manusia. Namun berdasarkan penelitian pengaruh morfin yang dilakukan pada mencit yang sedang bunting dengan dosis 20 mikrogram per 20 gram berat badan secara intramuskular, hasil yang didapatkan pada morfin yang diberikan menyebabkan terhambatnya proses pertumbuhan dan klasifikasi kartilago epifisialis tibia pada fetus mencit. Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan kawan-kawan pada pasien pasca operasi dengan pemberian morfin infus kontinu dengan dosis 10 mikrogram per kilogram BB per jam diketahui dapat memberikan efek samping mual dan muntah pada pasien. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi respon individu terhadap tingkat konsentrasi toksik seperti usia, jenis kelamin,
atau status hormonal berat badan, status nutrisi genetik, status imunologi, kelainan patologik dan penyakit bawaan, kelainan fungsi organ, sifat farmakokinetik, dan toksikan. Seharusnya juga dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil analisis yang bertujuan mencari faktor penyebab keracunan. Faktor lain yang juga harus mendapat perhatian adalah fenomena farmakologi seperti toleransi. Toleransi adalah suatu keadaan menurunnya respon tubuh terhadap toksikan sebagai hasil paparan yang berulang sebelumnya, biasanya dalam waktu yang lama. Penurunan respon dapat diakibatkan oleh adaptasi seluler pada suatu konsentrasi toksikan yang dapat berakibat pada penekanan efek farmakologis yang diinginkan. Konsentrasi morfin yang tinggi mungkin tidak mengakibatkan efek toksik pada junkies yang telah berulang memakai heroin. Sedangkan pada konsentrasi yang sama mungkin menimbulkan efek kematian pada orang yang baru menggunakan. Bahaya kematian sering dijumpai pada pemakaian dosis tinggi oleh pecandu yang mulai kembali menggunakan heroin setelah lama berhenti menggunakannya, di mana dosisnya didasarkan pengalaman pribadi saat efek toleransi masih timbul. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah penutup. Next. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum ini ada dua. Yang pertama, proses uji screening dan determinasi senyawa golongan opiat dalam sampel urin dengan metode immunoassay menggunakan strip test tunggal yaitu opiat dan amfetamin. Hasilnya menunjukkan bahwa senyawa yang terdapat pada sampel positif mengandung senyawa golongan opiat karena memberikan satu garis pada zona T pada strip test opiat. Yang kedua, hasil uji konfirmasi dan determinasi dengan KLT spektrofotodensitometri diperoleh bahwa senyawa yang terdapat pada sampel urin adalah morfin dengan kandungan 19,36 mikrogram per mililiter yang masih di bawah dosis letal pada urin. Next. Selanjutnya adalah saran. Saran yang dapat disampaikan pada tahapan analisis toksikologi forensik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah urin, karena mudah untuk diperoleh dan stabil. Karena pemeriksaan ini menggunakan materi biologis, perlu memperoleh perhatian khusus karena adanya kemungkinan terjadi penguraian analit dari sampel seperti urin tersebut. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian. Berikut adalah sumber literaturnya. Next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.